Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat 24 April 2026, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Bapak Haryadi Kaimuddin, CEO BYD HK Auto, dengan topik Peranan EV menuju Kemandirian Energi. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Dr. Arikri Kusmara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, hadir pagi ini Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Irwan. Selamat pagi Pak Irwan. Yang saya hormati tamu kita pagi ini, alumni Institut Teknologi Bandung, salah satu yang kita banggakan juga Pak Haryadi Kaimuddin. Pak Adi, terima kasih atas waktunya ya, sudah bersama kita di tengah kesibukannya. Kemudian juga rekan-rekan kolega dosen, ada Bu Sofi ya sebagai Direktur Kealumnian, Bu Lala juga Direktur Humas, Bapak Ibu dosen yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Juga Bapak yang akan dosen muda kita ya, akan jadi moderator nih Pak Ilman Nuran Zaini. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Para mahasiswa yang saya banggakan, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui, kita akan bersama-sama mendengarkan paparan atau materi sharing dari Pak Adi sebagai CEO BYD Indonesia, yang sudah kesekian kali ya datang ke Institut Teknologi Bandung tentunya. Jadi puji syukur pagi ini kita dapat berkumpul di dalam acara Studium Generale ini. Dan saya kira tema pagi ini tentu saja sangat relevan buat kita semua dalam konteks akhir-akhir ini ya, di mana kita sedang baik secara global maupun nasional dan juga di Institut Teknologi Bandung, kita sedang berupaya bertransisi
secara teknis maupun secara kultur ya, untuk kemudian menjadikan berbagai sisi kehidupan kita ini menjadi ramah lingkungan dan tidak mengandalkan lagi pemanfaatan energi yang merusak lingkungan kita ya. Jadi saya kira dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya kira BYD tentu saja memiliki pengalaman yang cukup ya. Sejak berdirinya, tadi kita berbincang sedikit sebagai pengembang teknologi baterai dan kemudian sekarang menuju electric vehicles, dan sebagaimana kita ketahui bahwa pabriknya sudah ada di Indonesia Pak ya, cukup besar di Subang ya. Tahun lalu Pak Adi, Pak Gubernur menyampaikan kepada Pak Rektor ya, bahwa akan ada satu pabrik besar di Subang dan meminta ITB harus mengisi beberapa posisi strategis di sana. Jadi jangan lupa pasang mata, pasang telinga untuk berkembangnya EV melalui BYD ini. Dan jangan lupa saya juga ingin mengingatkan bahwa ada acara kampus hiring ya yang akan kita laksanakan nanti siang. Jadi silahkan dimanfaatkan di GKU Timur ya Bu Lala ya. Ini saya kira penting, yang mana mungkin 5-10 tahun lagi ini akan menjadi hal yang sangat signifikan buat adik-adik sekalian, para mahasiswa, untuk dapat memiliki kesadaran lingkungan yang lebih jauh, pemahaman kepada teknologi yang juga mendukung bersihnya dan ramah lingkungan di kita, sehingga kesempatan ini semoga menjadi kesempatan yang baik buat kita untuk bertukar pikiran dan mendapatkan pengalaman lebih ya selain di kelas. Akhir kata saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada khususnya Pak Adi yang dalam kesibukannya menyempatkan waktu di hari Jumat ini, dan juga kepada Pak Moderator Pak Ilman ya, terima kasih juga atas waktunya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Studium Generale Institut Teknologi Bandung dengan tema peranan EV menuju kemandirian energi secara resmi saya buka. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Ilman Nuran Zaini, ST, MN, PhD, dosen Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Kepada Bapak Ilman, kami silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin sebelum saya mulai, ada titipan dari Bu Lala tadi ya Bu ya, bahwa di kursi depan ini masih banyak yang kosong. Jadi tolong mungkin yang duduk di belakang 2 baris terakhir bisa coba mengisi ya, atau tolong diisi baris yang paling depan dulu ya. Silakan yang duduk di belakang mungkin bisa maju. Konon katanya yang paling depan nanti dapat mobil BYD ya Pak ya. Saya juga mau kalau gitu. Ya, silakan yang di belakang mungkin biar lebih jelas bisa duduk di depan ya. Dan situ sudah cukup terpenuhi, mungkin yang depan ini ya. Tidak perlu takut yuk. Jadi saya lihat banyak anak mesin tuh, ayo. Iya dah. Malu nanti sama Kahim yang baru, Princess ya, pertama kalinya HMM. Ketua himpunannya perempuan ya. Kemarin baru terpilih ya. Duh, malu sama princessnya nanti kalau nggak mau maju ke depan. Baik, mungkin bisa kita mulai. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa di salah satu rangkaian kuliah tamu sebagai bagian dari mata kuliah Studium General. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Adi, biasa dipanggil Bapak Adi. Beliau adalah CEO BYD HK Auto. Yang hari ini Bapak Adi akan membagikan perspektif beliau terkait dengan peranan mobil listrik atau EV terhadap kemandirian energi nasional. Dan juga tidak hanya itu, jadi
Saya dengar Bapak Adi ini pengalamannya cukup panjang sebagai eksekutif di berbagai perusahaan, khususnya perusahaan otomotif. Mungkin akan lebih menarik lagi nanti Pak Adi akan menyampaikan bagaimana perjalanan hidup beliau hingga sampai mencapai titik ini. Dan tadi juga dengar Bapak Adi kisah romantisme selama di ITB-nya cukup menarik sebenarnya Pak. Karena bertemu dengan istri saat kuliah di teknik industri. Ya. Mungkin bisa juga dibahas ya Pak ya. Baik, mungkin sebelumnya saya ucapkan juga salam hormat dan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi Bapak Rikrik Kusmara dan juga Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Irwan Mailano. Terima kasih atas kesempatannya dan bisa hadir pada hari ini. Dan juga Ibu Lala Arif selaku Direktur Komunikasi. Baik, berbicara mengenai EV menurut saya ini topik yang sangat penting karena kalau mengacu data tahun 2025 di Indonesia terjual lebih dari 100.000 unit mobil EV dan saya rasa 50%-nya itu BYD ya, Pak Adi ya, mohon koreksi nanti. Dan itu naik sekitar 140% dari data tahun sebelumnya. Jadi kalau kita bicara transformasi EV di Indonesia sebenarnya ini kita tidak hanya berbicara masa depan yang masih jauh, tapi juga sebenarnya sudah terjadi di masa saat ini. Dan tentunya dengan bertambahnya penetrasi pasar EV ini juga bermanfaat dari sisi keberlanjutan. Contohnya berbagai studi sudah menunjukkan bahwa dengan menggunakan EV, karbon emisi yang ditimbulkan oleh kendaraan bisa turun 80% sepanjang siklus hidup kendaraan itu sendiri. Tapi tentunya itu penuh tantangan ya, karena ada berbagai hal yang harus kita pastikan sehingga keberlanjutan dapat tercapai. Dan hari ini kita akan mendengar lebih lanjut bagaimana BYD akan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Agar tidak lebih lama, mungkin mari kita sambut pembicara utama kita hari ini, Bapak Adi, selaku CEO BYD HK Auto. Mari kita beri tepuk tangan. Sebelum saya mulai, mungkin izinkan saya membacakan CV beliau secara singkat ya. Mungkin tadi sudah ditampilkan juga bahwa Bapak Adi ini merupakan seorang eksekutif senior dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di berbagai industri strategis, mulai dari otomotif, logistik, hingga fast moving consumer goods. Saat ini beliau menjabat sebagai CEO BYD HK Auto yang merupakan salah satu pemain utama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kemudian di sisi akademik ya, beliau juga merupakan alumni Teknik Industri ITB dan lulus pada tahun 97 ya Pak ya. Dan hingga saat ini aktif berkontribusi dalam berbagai organisasi profesional dan kealumnian, khususnya kealumnian ITB. Baik, tanpa menunda lagi silakan Pak Adi, waktu dan tempat saya persilakan. Duduk apa gimana nih? Bebas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri kali lebih enak ya. Iya kan. Yang terhormat Pak Rikrik, tuan rumah lah ya punya acara. Makasih udah mengundang saya. Pak Irwan juga ini kawan saya dari SMA, seangkatan. Luar biasa, 2 orang wakil rektor hadir, Bu Sofi, Bu Lala. Senang sekali selalu datang ke ITB, datang ke Bandung, karena sangat luar biasa arti ITB buat saya. Tadi udah di spill tuh sedikit tuh, makanya pas Bu Lala telepon, ini dong, oke siap, gue cari waktu lah, kita datang tuh. Karena memang ITB luar biasa. Saya tadi udah singgung, ketemu istri juga di sini, teman seangkatan, Cinlok. Beliau ada di sini. Jadi kalau dulu angkatan kita itu keterima daftar ulang di GSG. Udah nggak ada GSG sekarang ya? Udah hilang ya? Udah hilang ya? Di GSG belakang, jadi mungkin nggak tahu sekarangnya di belakang situ. Lihat pas daftar loh, kok ada yang, kan dulu zaman kita nggak dikit ya cewek ya, barang-barang langka gitu loh. Kayak sekarang sih udah hampir imbang kayaknya. Alhamdulillah ya ketemu jodohnya di situ. Terus 2 orang anak saya juga di ITB. Jadi yang sulung mana sih yang enggak? Ada nih yang sulung tuh. Dia udah lulus, agak, dia udah angkatan 2018 di Plano. Udah lulus, sekarang udah kerja sama saya 2 tahun, lulus MT dulu, MT terus jadi sales, sekarang jadi supervisor. Terus
Tahu nggak namanya? Nama lengkapnya? Ya, nama lengkapnya itu Fauzan Ganesha. Wah, jadi kurang ITB apa lagi gitu. Jadi beban berat buat dia harus masuk ITB. Keberatan nama ntar kalau enggak. Jadi terus adiknya juga yang bungsu juga di ITB. Belum lulus sih lagi nih. Jadi anak saya 3, cowok semua, 2 orang di yang pertama dan yang ketiga di ITB. Saya juga yang tengah aja yang nggak ITB karena cita-citanya mau jadi dokter. Enggak, kita belum ada jurusan kedokteran ya. Walaupun saya bilang kayaknya lu menteri kesehatan ITB loh, saya bilang sebenarnya. Tapi ya udahlah, dia punya panggilan hati sendiri untuk di kedokteran, which is very good juga lah ya. Jadi gitu sedikit pengantar, memang jadi ITB sangat berkesan lah buat saya. Senang sekali bisa kembali di sini. Terus juga memang di Ikatan Alumni juga ikut cukup aktif. Saya pernah jadi ketua Pengda di Sulsel, terus masuk pengurus pusat. Udah banyak periode lah ya, masuk Gembong kemarin, sekarang juga sama Angin. Sekarang jadi ini Deng, sekarang jadi wakil ketua Dewan Pengawas di Ikatan Alumni ITB. Kalau di IATI-nya jadi ketua Dewan Pengawas. Jadi ya saking relatednya sama ITB nggak bisa ninggalin ITB lah. Kayak gitu sedikit pengantar. Jadi pas diskusi kemarin juga materi apa nih yang cocok belum banyak, terserah apa. Nah kebetulan pas diskusi sekarang yang lagi hot kan tentang EV ya, tentang energi, gimana kita sangat tergantung sama impor energi, which is dalam kondisi global kayak begini kita jadi bingung lah ya, banyak ketergantungan. Makanya saya pikir memang betul sekali ini topik yang sangat menarik untuk kita bahas karena relate. Kebetulan saya sekarang tugasnya di EV, jualan banyak EV ya, relate sekali. Mungkin kita udah siap ya slide-nya, udah bisa? Nah kita coba buka aja, kenapa relate. Ini slide-slide yang saya kumpulkan ini dari berbagai sumber, kebetulan banyak saudara dan kawan-kawan kan di pemerintahan ada, di asosiasi ada, jadi saya coba kumpulkan materi dari berbagai materi kawan-kawan. Intinya ini dari pemerintahan, kita punya 3 tujuan ambisius lah, yang mudah-mudahan bisa kita bersama di sini wujudkan. Pertama, kita dalam bidang energi, dalam Asta Cita itu kita pengen Indonesia itu mandiri secara energi. Artinya kita nggak perlu tergantung impor lagi. Mau global kayak gimana, kita tidak tetap stabil. Jadi kita harus energi independence, itu tujuannya satu. Terus kita secara ekonomi tentu berharap punya Indonesia emas. Di tahun 2045 Indonesia GDP-nya tinggi. Terus dari segi lingkungan ada Paris Agreement, Indonesia komit di situ. Kita mau melakukan net zero emission. Nah 3 hal ini ternyata punya hubungan cukup erat dengan EV adoption. Jadi EV ini jika kita besarkan di Indonesia akan bisa relate menjawab beberapa isu dan tujuan besar tadi. Oke, coba kita lihat satu persatu ya. Informasi dulu kenapa industri otomotif ini sangat relevan, karena memang Indonesia ini sangat besar. Market kita terbesar di ASEAN, kita lihat ya. Marketnya juga rata-rata di atas 1 juta per tahun. Jadi market otomotif ini impact-nya sangat besar di Indonesia. Oke, next saja. Nah ini tapi kita lihat ya, ini adalah tabel korelasi antara GDP dengan jumlah mobil yang beredar. Indonesia ada di mana sekarang? Kita ada di sini. Dengan GDP 4,8, rata-rata orang memiliki mobil itu 82 mobil per 1000 penduduk dengan tingkat GDP itu. Jadi masih kecil sekali dibanding beberapa negara ya. Kita lihat kayak Brasil, Malaysia, tetangga kita itu dia sampai berapa tuh Malaysia? Hampir 500-600 mobil per 1000 orang. Terus dicari kurvanya, ini adalah kurva meningkatnya GDP dengan jumlah kepemilikan mobil. So ada orang iseng nerd bikin rumusnya tuh. Mungkin kalian kalau masuk rumusnya katanya kalau GDP-nya begini kira-kira masuk ketemu akan sebanyak apa mobil yang kita akan beredar. Market mobil yang akan beredar di Indonesia. Cita-cita kita apa? Indonesia emas itu ada di sini. Ya, GDP-nya sampai 10,
juta per kapita. Kalau itu terjadi kira-kira naik 4 kali lipat lah ya, hampir 400 nih. Hampir 400 mobil per 1000 penduduk. Jika itu terjadi menurut rumusnya ya. Kita bisa kebayang berarti hampir naik lebih dari 4 kali lipat mobil sekarang. Jadi akan banyak sekali kendaraan yang akan beredar, tapi ada dampaknya. Karena akan berarti juga kebutuhan fuel akan naik juga sebanyak itu, berlipat-lipat ganda. Which is yang sekarang aja kita udah impor. Nah ini harus kita, kita 143 triliun aja udah subsidinya. Sekarang, nanti akan 4 kali lipat dan bahkan lebih. Oke, next. Nah ini sekedar menggambarkan, dulu itu production minyak kita besar. Dulu kan kita negara OPEC ya, pengekspor minyak. Tapi itu terus turun. Cadangan kita semakin sedikit, produksi kita makin sedikit, tapi sebaliknya demand, kebutuhan bahan bakar makin tinggi, naik terus. Ini kita belum bicara yang tadi itu masih kondisi sekarang. Kalau Indonesia makin maju, kebutuhan akan naik sampai berlipat-lipat ganda. Jadi ada gap sudah, makanya kita harus impor minyak. Oke. Nah ini sekedar menggambarkan rupiahnya. Kita subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah dari tahun ke tahun sempat melonjak di 2022 ketika harga minyak tinggi sekali. Itu sudah sampai 9,4 dari government spending hanya untuk subsidi. Bayangkan, kita bakar uang pemerintah yang bisa berguna untuk pendidikan dan lain-lain untuk subsidi minyak. Tapi kenapa turun? Ya karena pemerintah kemudian menaikkan BBM subsidi waktu itu. Wah ini nggak bisa dinaikin harganya, subsidi turun. Cuma itu kondisi sekarang agak berbeda nih. Karena ada global geopolitical kita, krisis. Asumsi subsidi itu pada harga minyak 70 per barrel. Sekarang udah tembus di atas 100. Terus pada asumsi dolar 16.000 sekian. Sekarang dolar udah di atas 17.000 ya. Kita bisa bayangkan ini akan, besarnya subsidi ini akan bisa sampai 11 kali lipat dibanding apa yang kita keluarkan sekarang. Jadi memang isu ini sangat relevan dan makin menyadarkan kita bahwa iya ya kita perlu deh independen nih. Tergantung banget kita sama negara lain. Global di sana kita yang sakit gigi gitu. Nah, ini kondisinya seperti itu. Oke. Nah, terus gimana solusinya dong? Mobil, kalau masyarakat makin makmur, kebutuhan mobil naik. Terus gimana dong solusinya? Kita lihat, sebenarnya ada nih, bisa kita lihat dari sini. Sebenarnya energi di Indonesia itu cukup besar. Kita punya energi yang ini barrel of oil equivalent, BOE itu. Kalau disetarakan semua energi dalam minyak gitu ya, saya barrel minyak. Ini adalah coal. Jadi Indonesia itu sangat kaya terhadap batu bara. Cadangan coal kita banyak sekali tuh. Ada coal, ada oil kita punya juga. Kita punya gas, kita punya LPG yang di atas ya. Jadi 3.857 million barrel of oil equivalent. Tapi dari situ kita ekspor. Kita ekspor 2.000-an. Mostly adalah batu bara. Negara-negara lain kita ekspor batu bara ke luar negeri. Terus kita ada impor, apa yang kita impor? Oil. Karena kita butuh tadi minyak. Kita impor. Kita pakai, ini cadangannya, kita pakai sebenarnya cuma 2.000. Jadi sebenarnya lebih. Energi yang ada di Indonesia itu 3.800, kita pakai cuma 2.000. Sebenarnya lebih sih, tapi nggak match. Kita punya energi apa, kita pakainya apa. Sehingga itulah kenapa kita harus impor. Dan dari oil yang diimpor itu, 400 itu, 90% digunakan untuk transportasi kendaraan kita. Jadi seperti itu. Oke, nah kita lihat lagi apa dong solusinya tadi kan? Solusinya adalah listrik sebenarnya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, listrik kita, sumbernya dari mana sih? Energi listrik. Memang sekarang 60% masih dari pembangkit batu bara. Tapi renewable sudah
mulai naik ke 19%. Gas ada dibangkitkan pakai gas ada, oil ada 3%. Dan inilah sekarang komposisi kita, pembangkitan energi kita listrik. Oke. Nah, pemerintah juga punya program yang ambisius lah untuk menaikkan renewables. Ini kan existing tadi, kebanyakan masih non-renewables, renewablesnya masih 9 dari 76, tapi akan ada penambahan kapasitas cukup besar dan agresif terutama di renewables. Jadi kita lihat ada 43 angka itu untuk renewables. Sehingga nanti diprediksi Indonesia akan punya 146 gigawatt pembangkitan listrik di Indonesia. Yang memang masih banyakkan coal, non-renewable, tapi proporsi dari renewables-nya akan naik sangat tinggi. Terus renewables itu apa? Nih, mostly yang sudah akan ada dalam plan. Jadi 3,7 gigawatt itu potensial akan dibangun, banyakkan matahari. Jadi 3,2 giga itu adalah matahari, angin 155 giga, hydro 95, dan seterusnya. Which is ini ada di kita sendiri gitu loh. Gak perlu kita impor kan, kita gak perlu impor matahari kita banyak. Angin, kita punya banyak sumber air. Kemudian saya di grup juga kita ada punya 2 giga pembangkit PLTA. PLTA kita ada di Sulawesi dan di Sumatera. Anugerah alam yang sangat luar biasa gitu. Airnya ada, cuma kita tampung, belokin, muter turbin, balikin lagi ke sungai, muter turbin lagi, balikin ke sungai. Jadi potensinya sangat besar, hanya perlu kita kelola dengan baiknya. Ini potensinya nih. Dan ini semua kita miliki gitu, ada di kita. Panas bumi, ada banyak sekali sumber panas bumi di kita. Angin juga di beberapa daerah cukup bagus. Gak ada impor lagi kalau sebenarnya kita bisa switch energi kita ke sini. Sekarang kan masih ada tuh oil segala macam ya, non-renewables. Kita switch ke sini dan tentu saja kendaraannya menggunakan energi listrik ini kan bisa solve, mengantisipasi pertumbuhan tadi ya. Mau seberapa pun jualan mobilnya akan bisa kita antisipasi. Oke, nah ini sekedar menggambarkan itu tadi dari segi energi duitnya ya, subsidi dan lain-lain. Ini cuma menampilkan juga tentang efek lingkungannya. Kita lihat bahwa CO2 dari kendaraan di sektor transportasi itu sangat besar, 22%. Dan itu memang kebanyakan dari asap knalpot. Asap knalpot itu udah memang paling gak sehat lah ya. Banyak sekali sumber-sumber dari polusi udara. Sekarang saya sering sekali bolak-balik Cina. Kalau kita ke sana sekarang, mereka kan sudah 50% pasar mobilnya itu sudah EV. Beda loh. Udaranya beda. Kita jalan di pinggir jalan ya. Beda. Anginnya itu udah lain gitu loh. Terus nggak berisik lagi kan kotanya. Kalau kita kan sering nih di Bandung, sering sekali itu kalau kita mobil motor segala macam berisik banget malam-malam kadang-kadang kan. Sana nggak ada lagi tuh. Jadi suasana tenang, jalan-jalan kaki juga segar udaranya. Jadi bukan suatu impian gitu loh. Bukan sekedar dongeng gitu, itu real. Bisa terjadi hanya dengan 50% aja. Mobil motor sudah berganti dengan EV, efeknya udah terasa sekali. Nah itu, jadi dari segi ketahanan energi penting, dari segi lingkungan juga penting. Oke. Nah, ini coba menggambarkan ya, kadang-kadang juga banyak yang bertanya, ya gimana sih perbandingan realnya kan mobil listrik juga pembangkitnya pakai batu bara kebanyakan, seperti tadi ya kan, masih polusi juga batu bara kan, terus macam-macam lah. Nah ini data yang dikumpulkan menghitung bagaimana sih emisinya, efek rumah kaca dari masing-masing teknologi ini. Biasa gasolin terbesarnya adalah dari fuel consumption-nya. Tadi pembakaran otomatis terjadi polusi ya. Diesel, hybrid, EV walaupun dia besar di ini nih pembangkitannya. Kalau kita lihat ini ada 3 nih pembangkitan listriknya, sumbernya, terus consumption-nya dan maintenance dan lain-lain ya. EV ada
polusi di pembuatan baterai pasti. Pembangkit batu bara, karena sekarang masih batu bara masih tinggi. Tapi secara total tetap jauh lebih rendah dibanding gasolin, karena ini yang terbesar kalau di combustion engine. Tetap fuel consumption-nya. Produksi juga tetap ada, produksi tambang minyak juga tetap ada polusi, tapi nggak sebesar memang pembangkitan listrik. Yang walaupun berharap dengan renewables nanti akan lebih baik. Jadi tetap lebih rendah tuh. Baik di mobil, di motor, maupun apalagi di truk. Truk itu polusinya lebih gila lagi sih sebenarnya. Pakai solar itu lebih besar. Jadi efeknya tuh sepertiga. Sepertiga kalau bensin biasa ini cuma separuh lah ya, separuh kurang. Itu sepertiga lebih tuh kalau truk. Jadi memang sangat signifikan efek terhadap lingkungan juga dari EV ini. Oke. Terus ini cuma menunjukkan kenapa penting juga Indonesia care terhadap industri ini. Karena industri ini besar, kita juga punya pabrik yang terpasang saat ini, bisa memproduksi mobil sebanyak 1,2 juta. Dan bertambah terus. Jadi industri menyerap tenaga kerja cukup besar, motor ada 6,4 juta, kurang lebih sekarang ada 2,2 juta pekerja, impact terhadap GDP kita juga besar sekali, 323 triliun. Investment juga besar sekali. Nah ini makanya pemerintah merasa ini industri yang perlu dan kita jangan hanya jadi penonton. Indonesia harus jadi pusat industri juga. Makanya kemarin agak cukup ramai kan ada insentif untuk mengundang pabrik-pabrik dari luar, perusahaan-perusahaan EV besar untuk mau investasi di Indonesia. Nah salah satunya BYD. BYD yang komit membangun pabrik di Subang, betul di Jawa Barat juga. Kapasitas sekarang itu 150.000. Soalnya dalam 1-2 bulan akan fully operating dan akan dinaikkan lagi sampai 300.000. 300.000 itu udah sama seperti pabrikan terbesar yang ada di Indonesia. Jadi komit. Pemerintah berusaha mengundang agar pabrikan-pabrikan besar mau investasi ke Indonesia supaya kita nggak jadi penonton, coba jadi importir, jadi pasar gitu. Sehingga harapannya efek ini tetap bisa kita pertahankan, efek ke ekonominya dan kalau bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi pusat ekspor, Indonesia pusat pembuatan EV dan diekspor ke negara lain. Nah jadi ini memang pemerintah itu ngeluarin Perpres tahun 2023 yang sangat membantu akselerasi pertumbuhan EV di Indonesia. Pertama kan sebelumnya ini kayak cycle lah ya. Orang mau bangun pabrik ya takut, marketnya kecil EV, siapa yang mau beli? Kenapa saya harus investasi bangun pabrik EV di Indonesia, pasarnya kecil. Terus karena nggak ada pabrik, produk yang tersedia sedikit. Ketika produk yang tersedia sedikit dan mahal, pasti marketnya nggak beli sedikit. Ini peninggalan setan yang kemudian oleh pemerintah dengan Perpres 2023 di break. Oke, waktu itu pemerintah keluarin peraturan, hey pabrik-pabrik besar di dunia masuk ke Indonesia, saya kasih kamu waktu 2 tahun, bisa masuk ke Indonesia untuk cek tes pasar, masukkan model-modelnya, tapi dalam 2 tahun itu harus bangun pabrik. Dan produksi dari pabrik itu harus minimal sama banyaknya dengan yang kamu impor. Dan mobil yang kamu impor bukannya memang dibebaskan pajaknya, tapi uang pajak yang harusnya dibayarkan, didepositokan ke bank di Indonesia. Buat jaga-jaga, kalau dia nggak komit, saya cairin ini. Jadi pemerintah jaga dengan baik. Tapi mendorong dengan begitu jadi banyak yang oke, saya mau masuk, termasuklah BYD, banyaklah merek-merek yang masuk ke Indonesia dengan program ini. Nah dengan begini akhirnya dalam 2 tahun merek model-model yang muncul sekarang ada 138 model, marketnya dari 2022 sampai sekarang naik 10 kali lipat, dan sudah ada sekitar global makers ya, dan sudah ada 65% perusahaan-perusahaan yang menguasai 65% pasar sudah komit untuk masuk ke Indonesia. Nah, akan bangun pabrik di Indonesia. Oke. Nah ini efeknya dari peraturan pemerintah, EV yang di 2022 cuma sekitar 1% dari market, naik tuh sampai 12%. Di kuartal 1 ini sudah di atas 15%. Jadi mungkin sampai akhir tahun di atas 20% mobil yang terjual akan sudah EV.
Jadi ya cukup sukses lah peraturan pemerintah ini, dan saya yang dagang juga kecipratan. Jadi ya lihat growth yang memang pilihannya masuk akal sih buat semua lah ya. Tadi buat negara kita sudah lihat fungsinya, buat kita sebagai pemakai juga banyak sekali kemudahan dan efisiensi yang kita dapatkan. Oke. Nah ini cuma menggambarkan ya, tadinya cuma pabrik-pabrik yang ada di Indonesia itu cuma yang CKD itu rakit di dalam negeri ada 25% market, sekarang sudah dengan program tadi udah hampir semua komit untuk bikin pabrik atau paling enggak merakit produknya di Indonesia, enggak lagi impor. Yang impor tinggal dikit lah. Produk-produk premium mungkin enggak masuk lah untuk bangun pabrik ya, mereka tetap impor. Tapi mostly sudah komit all brand akan produksi di Indonesia, which is good news for kita ya. Menyerap tenaga kerja, ekonomi stay di kita. Oke. Nah ini salah satu kenapa juga memudahkan mobil listrik itu. Ini sekarang kalau kita lihat ke beberapa daerah ini nightmares loh. Iya kan? Karena antrinya di mana-mana. Ada kemarin di daerah ada sampai 1 kilo ngantri sampai berapa jam baru bisa dapat. Karena memang kalau minyak kan tempatnya terbatas ya. Cuma di situ aja, harus ada penampungan, orang harus ke sana untuk isi minyak. Sementara keistimewaan dari listrik ada di mana-mana. Ada di rumah, di kantor, ya kan? Di mall, sebenarnya listrik itu ada di mana-mana. Jadi sebenarnya PR kita tinggal nambah aja colokannya. Itu memang no issue. Jadi seharusnya orang kan banyak kok lama. Antri isi listrik lama ya dibanding isi bensin secepat. Nggak gitu, karena waktu yang kita nggak pakai untuk tidur, kita bisa pakai untuk nge-charge. Waktu yang kita pakai untuk kuliah, kalau udah banyak chargernya, ya charging aja sambil kuliah, 2 jam udah penuh sekarang, kan fast charging. Ambil kantor, sama juga. Jadi justru tidak ada waktu yang terbuang dengan menggunakan EV. Nah ini challenge-nya adalah bagaimana lebih banyak aja. Di tempat kita parkir, ada colokan, itu memang yang jadi PR. Oke. Nah, sekedar gambaran. Jadi kebanyakan orang Indonesia yang pakai EV itu masih menggunakan home charging. Sudah ada SPKLU dan ini akan terus bertambah, pemerintah komit untuk tambah terus. Ada 4.000, tapi kebanyakan adalah home charging. Memang mending di rumah aja. Karena distance-nya sekarang mobil listrik kan udah 300, 400, 500, 600. Kita sehari-hari berapa sih? 50 kilo paling ya, 100 kilo udah top banget kan sehari-hari. Habis pakai, balik rumah charge lagi. Jadi betul-betul nggak ada waktu yang terbuang. Jadi memang kayak begini dan kita pikir juga kedepannya bisa akan tetap seperti banyak di rumah lah, solusi yang terbaik. Oke. Nah ini menunjukkan sebenarnya waktu kita pakai mobil ya. Mobil itu average, kalau lihat kilometer per tahun itu sekitar 10 sampai 15 ribu kilometer per tahun. Atau cuma rata-rata ya, pasti ada case-case ekstrim. Rata-rata kita 50 kilo per hari. Cukup sekali, bahkan teman-teman yang pakai EV paling seminggu sekali dia nge-charge, cukup. Jadi nggak punya home charging pun dia cuma seminggu sekali di kantor atau di SPKLU bisa gitu. Apalagi kalau kita punya home charging. Dan cuma segini, cukup seminggu sekali bahkan. Nah ini perbandingannya baterai yang dipakai, kapasitasnya, idle time kita kebanyakan mobil itu sebenarnya nggak bergerak. 8 sampai 12 jam mobil itu sebenarnya parking. Nah tinggal tencang kita bagaimana pada saat parking itu mereka bisa ngisi. Nah ini charging teknologi yang sudah ada. Oke. Nah ini next step yang menjadi PR ya ke depannya. Yang pemerintah juga dorong. Bagaimana lokal konten tadi pabrik benar-benar jadi. Sekarang itu syaratnya lokal konten untuk pabrik yang investasi di Indonesia baru 40% TKDN. Tahun depan sudah naik ke 60%. Tahun 2029 atau 30 naik lagi, harus 80%. Kalau sudah kayak begitu kan udah nggak ada jalan. Mereka harus produksi komponennya juga di lokal yang berarti memberikan peluang juga ke industri-industri kita untuk bisa supply ke pabrik-pabrik yang sudah ada. Karena harus sudah lokal tuh. Udah 60% aja sudah hampir, ya udah susah, mereka harus banyak sekali komponen lokalnya. Itu satu. Nah terus PR selanjutnya roda 4 sudah mulai bergerak, kita lihat switchnya, tugasnya adalah bagaimana motor dan
mobil-mobil besar ya, truk segala macam itu juga bisa kita konversi ke listrik. Charging masih jadi isu untuk mobil-mobil, terutama yang komersil ini, mereka kan butuh di jalan segala macam ya. Nah ini harus dipermudah bagaimana kita pemerintah juga support dan kita juga semuanya di swasta mau investasi di pembangunan SPKLU. Oke. Nah itu mungkin secara umum tentang kenapa EV ini sangat relate tadi. Membantu kita bisa mandiri secara energi, baik buat lingkungan dan juga menciptakan tenaga kerja. Untuk ini, sebenarnya ini sesi selanjutnya saya ingin putar beberapa video. Tapi kalau ini udah agak berbau-bau BYD sih. Karena BYD sangat bisa menjadi solusi terhadap apa yang kita butuhkan. Di video ada 3 video yang saya mau tampilkan tentang who is BYD, terus apa contoh teknologi di BYD. Ini sebenarnya masalah global. Masalah kita itu bukan masalah kita aja. Semua negara masalah independensi energi itu sangat penting. Nah ini yang mendorong BYD bisa tumbuh melakukan hal ini. Yuk silakan. BYD is the big ship that I saw at the pier. No, my grandpa said that BYD is a myth from the East. My mom was at BYD. She says BYD built your dreams. Simply an unforgettable model I've ever seen. It's the most reliable companion to cross the Andes wave. Is the new beast in the arena. BYD is my business lounge on the wheels. It makes driving fun and smart. That's the BYD magic. All I know is it has become the star of the house now. Wow, that sounds awesome! Can't wait to meet BYD. Where it's lining to? Of course, you're the dream teammate you can ever wish for. He is daring and adventurous. BYD is green in motion. He is the inheritor of our heritage. It's the way back home. BYD has over 100,000 engineers. It harvests sunlight, powering dreams in over 100 countries. Who is BYD to you? This is BYD. Nah, itu selalu misinya BYD itu, cool the earth by 1 degree. Jadi dia pengen visinya itu adalah bagaimana menurunkan suhu bumi 1 derajat. Nah ini ada satu lagi tentang teknologi. Contoh aja betapa teknologi itu di BYD sangat advance. Saya sangat salut sama mereka. Salah satu yang impress saya untuk kemudian menjadi dealernya BYD adalah teknologi mereka. Tahun 2022 saya ke sana. Engineers yang kerjanya fokus ke riset itu ada 70.000 orang. Terus paten ditempel di kantornya itu.
Tiap hari ada aja paten. Setiap tahun nambah, sekarang udah 100.000 engineers research and development. Bayangin luar biasanya mereka menganggap pentingnya teknologi. Ambil satu contoh video aja teknologi dia yang pas lihat gila sih. Nah, coba bisa lihat ya. The Yangwang U7 is equipped with the world's first Yinlian Z, DICE-C, intelligent body control system, providing a smooth, vibration-free driving experience thanks to advanced four-wheel drive technology. The Yinlian Z system, also known as DICE-C, is BYD's intelligent body control technology, designed to optimize driving stability and comfort, especially on rough terrain. Here's how it works: real-time data collection. The system uses advanced sensors, including 3 LiDARs, 5mm wave radars, and 13 cameras, to scan and analyze road conditions, such as speed bumps, potholes, or uneven road surfaces. The data is processed by the 508 TOPS computing platform, allowing for a response within 10 milliseconds, 100 times faster than conventional suspension systems. Independent control of each wheel. The Yangwang U7 has 4 electric motors, quad motor setup, each controlling a separate wheel. The DICE-C system uses E4 technology to adjust the traction and stiffness/softness of the fork at each wheel. For example, when the front wheel encounters a speed bump, the system will reduce the stiffness of the front fork and increase the stiffness of the rear fork to keep the vehicle balanced. Vibration and oscillation control. DICE-C integrates active suspension with the ability to adjust height and stiffness instantly. When the car goes over a speed bump, like in the Kung Fu video, the system automatically reduces vibrations by compensating for up/down force at each wheel, ensuring that the car body does not tilt or shake. This helps the person in the car, like the Wing Chun master in the video, maintain perfect balance. Smart energy recovery. The DICE-C suspension system not only reduces vibrations but also recovers energy from the up/down movement of the forks, converting it into electricity to be fed back into the battery. This increases energy efficiency, which is especially useful for electric vehicles like the U7. In an emergency situation, such as a tire blowout at 160 km/h, the system automatically adjusts to keep the car from rolling over, ensuring safety. Summary. The Yinlian Z, DICE-C, system on the Yangwang U7 operates based on a combination of smart sensors, real-time calculations, and independent control of each wheel. It not only brings superior smoothness, as the slogan, "No more shaking from now on," but also increases driving performance, safety, and energy saving. Bisa lompat tuh.
Iya nah. Rada gila sih ya. Jadi bisa lompat, bisa nari-nari sendiri. Jadi teknologinya memang aktif. Pakai chip, pakai sensor, dia udah baca dulu kondisi kayak gimana, dia akan sesuaikan. Bahkan misalnya ban kita rusak di satu ban, dia bisa jalan dengan 3 ban. Karena dia deteksi berarti dia fungsi masing-masing showbreakernya menyesuaikan. Saya keadaan barang tadi. Gelas dengan ekstrim gitu. Jadi ya gila sih memang. Kemarin juga ada juga mobilnya yang bisa berenang. Pernah lihat nggak mungkin kalau di YouTube? Jadi masuk ke air, ya udah masuk aja. Jadi kayak kapal. Dan bisa dikendalikan, bukan cuma sekedar ngapung. Kita belokin ya dia belok. Karena ini rodanya berfungsi jadi kayak baling-baling itu kan. Jadi jalan di air. Udah sampai segitu teknologi mereka. Ada lagi satu teknologi, the next slide tentang charging ya. Nah ini yang baru banget. Baru beberapa bulan lalu di launching di China. Menjawab isu kekhawatiran masyarakat lah. Hah? Ada iklannya? Oh, ada iklan. Ini tuh Gami anime Ada iklan masuk. pertama. Oh. Skip. Sangat ringan. Kalau kita charging sekarang kebanyakan itu berat. Kalau ada yang udah pakai EV, ngangkat itu berat ya. Nah ini ringan karena digantung dari atas. Dan yang istimewa adalah kecepatannya. Jadi bisa hampir 100% cuma 9 menit, 7 menit, 9 menit, sampai 70% cuma 5 menit. Nah udah kalau kayak begini kan udah nggak ada isu lagi ya. Insya Allah juga BYD akan memasukkan teknologi ini ke Indonesia segera. Tinggal cari tempat yang mau kerjasama aja. Karena kan di sini juga ada mau kerjasama, kemarin ada yang kontak. Jadi isu-isu yang ada harusnya kedepannya makin bisa kita solve dengan teknologi yang ada. Yang teknologi begitulah ya, makin lama makin maju. Mungkin itu ada satu ini lagi enggak? Bisa? Dapat. Satu lagi lah ya, masih ada waktu gak sih? Masih? Ada satu video lagi lah. Nah ini tentang sejarah panjang sih. One day in 1784. King of England made a special trip to Watt's factory. Looking at the busy engineers, the king asked curiously, "What are you building?" "It's power, Your Majesty." In an instant, the steam engine took the world by storm. From the steam age to the electrical age, mankind has developed unprecedented prosperity. However, as the Industrial Revolution is in full swing, everyone is talking about the same problem: energy. Some people say that the energy we consume today is left by our ancestors and borrowed from our descendants. In the past 10 years, the rate of consumption of fossil energy is about 1 million times greater than the rate of their natural formation. How long can these fossil fuels last? 50 years for oil, 65 years for natural gas, 200 years for coal.
Even the uranium mines for nuclear power will not last more than 100 years. Where is Noah's Ark that saved mankind? People have cast their sights away from drilling the earth, instead looking to the sky. Sunlight is the foundation of everything. Why don't humans harvest energy directly from the sun? BYD's solar technology has allowed artificial green leaves to take root everywhere. Once upon a time, the landscape of this piece of desert gave people a green imagination. But due to factors such as day and night cycles, clouds and rain, and inconsistent winds, the supply of solar energy and wind energy was far less than 20%. Without effective storage, big investments only bring about big waste. How can solar energy become sustainable? How to make wind energy stable and reliable? Relying on advanced iron phosphate battery technology, BYD has introduced the Energy Storage Station. BYD's Energy Storage Station not only makes energy mobile and distributable, it has a utilization rate of more than 90%. A fourth industrial revolution based on new energy is accelerating the transformation of the world's economic development and humans' lifestyle. There will be bread and there will be cars. However, taking China for example, if every Chinese family owns a car which consumes nearly 2 tons of gasoline a year, China's crude oil shortage would exceed 500 million tons. Where will the gasoline come from? Where will the exhaust go? As early as 1873, mankind produced practical electric cars. However, because the batteries of the time could not meet the requirements of low cost, high capacity, and high safety, green electric vehicles were ruthlessly abandoned by the market. BYD has found an effective solution to this worldwide problem. The world's safest blade battery launched by BYD solves the bottleneck of electric vehicles. From the electrification of public transportation to the full market EV strategy, BYD hopes to use the technology of electric vehicles to realize the green dream of mankind. The large-scale popularization of automobiles and rapid urbanization have caused serious air pollution and traffic congestion, becoming 2 major urban diseases. To solve these problems, BYD has launched a multi-level green transportation solution. BYD's proprietary SkyRail and Sky Shuttle work together with other public transportation systems, such as pure electric buses and underground subways, bringing green transit to cities and a better life for the people. The streetlights in the distance were bright, as if countless stars were shining. The stars in the sky lit up, as if countless street lamps were on. Is this a dream? Yes, this is BYD's Green Dream. Is this a dream? No. We have seen that it is coming towards us. Jadi memang itu masalah dunia lah ya, dengan kebutuhan energi, maka ini menjadi solusi buat kita semua lah, EV, harvesting energi dari alam. Oke, dikit aja tentang bagaimana pasar di Indonesia, biar teman-teman tahu, memang BYD di tahun 2025 itu dalam umur yang 1,5 tahun udah bisa naik di brand nomor 6 ya, kita lihat di situ. Dan menjadi brand EV nomor 1. Jadi sekitar 51% dari penjualan mobil listrik di Indonesia itu ada di BYD. Ini ada merek-merek lainnya juga yang sudah berperan di EV. Terus next. Nah ini tentang dealer kami, kenalin juga dong biar sayang dan belinya di HK. Jadi kami sekarang ini udah punya 30 cabang di Indonesia dan akan terus tumbuh. Mostly di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini lokasi-lokasi yang ada yang sudah akan siap di pertengahan tahun ini. Next, kata Jenny, berapa foto ini halal bihalal
Bu Sophie datang tuh. ini yang di Pluit. Jadi halal bihalalnya ITB kita buat di cabang ini. Waktu itu pembicaranya Kang Andre, anak ITB semua kita manfaatin. Ini chairman-nya, founders dari BYD datang ke cabang kita. Next saja. Dan yang ini yang akan coming soon. Buat Bandung, next. Nah ini insya Allah mohon doa restunya semua. Lagi dibangun, insya Allah bulan Juli jadi. Jadi di Dago perapatan sama Cikapayang. Kalau tahu label, roti dan hamon, kan BCA sudut sini dan hamon sudut yang situ. Nah ini pas depannya dan hamon. Jadi Dago Cikapayang sudut dekat sekali dari kampus. Ya kalau dosen-dosen Pak cari mobil kesini aja langsung. Ada Lisma tuh situ yang jaga. Nah ini desainnya mohon doa restu mestinya si Juli kita bisa bikin grand opening, kita bisa ngumpul-ngumpul lagi Teh Sofi situ. Demikian mungkin sedikit kilas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi, sangat luar biasa pemaparannya dari mulai insight, kemudian sangat menarik, sukses membuat saya semakin mau beli BYD Pak, apalagi yang lompat-lompat tadi Pak. Baik, mungkin sedikit saya rangkum, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa potensi renewable energy di Indonesia itu besar, dan dengan keberadaan EV itu akan membantu agar renewable energy tadi bisa terserap ya Pak ya. Kemudian juga tadi strategi dari BYD juga diversifikasi untuk ekspansi agar market share elektrifikasi transportasi itu lebih meningkat. Baik, kita akan punya waktu 20 menit untuk tanya jawab. Audiensnya cukup banyak, jadi saya harap pastinya juga akan banyak pertanyaan. Mungkin akan saya buka, ini baiknya mau 3 pertanyaan langsung kemudian dijawab. Baik, mungkin 3 pertanyaan dari para mahasiswa, silakan. Itu yang depan ya. Kemudian yang baju pink di belakang dan masnya yang baju hitam, kacamata. Mungkin yang silakan, ini biasanya maju atau gimana ya Pak ya? Oh itu ya, ada mic ya. Perkenalkan, nama saya Syahrial Widian Pradipta, biasa dipanggil Ariel dengan NIM 131240069 dari K06. Saya dari mesin 24. Pertanyaan saya Pak, saat ini kendaraan listrik diposisikan sebagai solusi sustainability yang lebih bersih. Namun jika kita lihat dari sisi ekonomi dan realitas pasar Indonesia saat ini, ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam terkait pandangan ekonomi masyarakat Indonesia. BYD Dolphin seharga sekitar 425 juta dalam 3 tahun turun menjadi 210 hingga 230 juta. BYD Auto 3 dari 515 juta menjadi 260 hingga 280 juta, dan BYD Seal dari 630 juta menjadi 315 juta. Jika dilihat, harga BYD mengalami depresiasi sekitar 45 hingga 50% dalam 3 tahun. Dari pasar Indonesia yang sensitif terhadap harga beli dan nilai resale value, apakah EV ini masih benar-benar worth it di pasar Indonesia? Untuk nambahin itu, jika dilihat misal dibanding dengan Toyota Yaris Cross Hybrid yang memiliki konsumsi bahan bakar sekitar 1:25 atau bahkan 1:30, tetap menawarkan efisiensi dan aspek sustainability, namun dengan harga dan nilai resale value yang lebih stabil. Jadi secara realistis, apakah saat ini EV masih penuh benar-benar lebih unggul daripada hybrid, baik dari sisi sustainability maupun economic value? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Mbak yang warna baju pink ya. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Balkis dari Teknik Material 2024. Seperti yang saya tahu, kalau baterai itu ada masa pakainya gitu, di mana pada EV ini kan komponen utama yang kita pakai adalah baterai gitu. Kalau dari BYD sendiri tuh ada nggak menginovasikan ketika EV itu dia udah mulai habis masa pakainya gitu Pak.
Ada nggak BYD tuh nge-provide untuk inovasi seperti itu? Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Balkis. Kemudian pertanyaan ketiga dari Mas. Ya. Boleh, itu ada mic yang di depan. Boleh maju. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Oke, jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dari Fisika. Sebenarnya di sini saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, berdasarkan video-video sama pemaparan Bapak, BYD ini kan juga berfokus ke beberapa energi yang seperti solar dan yang lainnya. Menurut Bapak, apakah itu sudah cukup untuk membangun environment yang mendukung sustainable energy atau masih ada beberapa sumber yang bisa dikaji lebih lanjut? Dan pertanyaan kedua adalah seoptimis apa Bapak mengenai BYD sebagai bisa dibilang yang memimpin pasar EV di Indonesia saat ini. Oke, mungkin dari saya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Adi mungkin dimulai pertanyaan pertama terkait sisi ekonomi dan realitas pasar. Ya. Menarik. Semua pertanyaan-pertanyaan memang yang selalu menjadi pertanyaan orang sebelum konversi ke listrik gitu lah. Jadi, ini gimana kan? Salah satu memang adalah nilai jual kembali. Karena kebanyakan melihat, wah dulu harganya sekian, sekarang menjadi separuhnya gitu kan, baru cuma 3 tahun, kalau mobil lain kan enggak segitu-gitu amat. Begini, kenapa mobil listrik kalau kita cek turunnya lebih cepat relatif ya, sebenarnya ada juga mobil ICE yang turunnya lebih tajam. Tapi relatif kita merasa lebih cepat. Itu karena teknologi. Harga baterai per kWh 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu tinggal nggak ada sepertiganya. Jadi makin lama itu teknologi makin murah. Apa yang terjadi ketika teknologi makin murah? Harga jual mobil barunya lebih murah. Iya kan? Kalau misalnya harga mobil barunya lebih murah, mobil yang kita beli 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, kira-kira harganya bagaimana? Ya pasti anjlok. Gak mungkin dong orang mau beli mobil bekas kalau ada mobil baru lebih bagus. Harganya dekat gitu kan. Itu suatu konsekuensi dari teknologi yang baru. Jadi kalau kita lihat tuh mobil-mobil EV yang masuk dulu kan di atas 1 M, kalau kita bicara 10 tahun kan, terus mulai turun. Waktu ini 800, di atas mahal-mahal kan. Even Wuling yang kecil pun dulu sempat mahal juga kan. Sekarang kita lihat harganya berapa. Hampir separuhnya gitu. Yang tadinya 300 tinggal 100 berapa. BYD dengan keluar Atowan harganya 200, barang seperti itu. Yang mobil sebelumnya harga 400-500 ya tentu orang akan timbang-timbang. Waduh, kalau saya harganya cuma beda segitu ya mending gua ambil baru. Gitu. Jadi itu penyebabnya bukan karena EV versus combustion engine. Combustion engine lebih tahan harganya atau enggak. Masalah pilihan yang ada di realitas di pasar. Dulu kenapa? Saya lama di merek Jepang terbesar. 20 tahun saya di sana. Kenapa harganya bekasnya bisa bagus? Karena hampir tiap tahun harganya naik. Facelift dikit, naik lagi harganya. Facelift dikit, naik lagi harganya. Bekasnya gimana? Kalau kita lihat berapa tahun yang lalu ya, pertama-tama Avanza mungkin 100 juta launching. Sekarang udah hampir 300 gitu kan. Jadi kira-kira mobil yang 10 tahun lalu kita beli kalau mobil barunya 300, jual lagi 100 juta masih mungkin nggak laku? Masih mungkin, karena barunya 300. Saya punya uang ini ya udahlah saya beli. Ini, tapi bagi orang yang beli waktu itu, wah untung dong mobil saya nggak turun harganya nih. Dulu beli segini harganya saya jual masih bisa sekian. Nah itu karena pasar. Ya waktu itu nggak ada pilihan. Sekarang kita disodori dengan kemajuan teknologi, semakin banyak produk baru, teknologinya bagus, harganya makin kompetitif. That's teknologi. Jadi memang ya begitulah fakta hidupnya. Tapi sekarang, itu kejadian sebelumnya. Sekarang itu harga baterai sudah relatif mulai mencapai titik optimumnya.
Makanya kita juga bisa lihat mobil-mobil listrik yang keluar sekarang, harganya udah kompetitif. Atauan bisa dibandingkan dengan mobil sekelas yang combustion engine. Dia tuh bandingin deh. Udah, ya saya lebih value for money kok, tapi menurut keyakinan saya ya. saya kalau kita pakai ya lihat aja produknya dibandingkan dengan mobil yang sejenis dengan harga segitu. Featuresnya luar biasa banyaknya. Kira-kira dia mau turun seberapa lagi gitu harganya? Sudah sulit. Jadi selalu ada pilihan. Ada juga brand lain yang premium. Dulu kita sering jual juga, saya suka jual. Harganya sebelumnya stabil banget. Turun sedikit lah mobil bekasnya. Ya kan? Tapi apa yang terjadi ketika Denza tuh, bisa lihat Denza D9 di depan keluar. Harganya hampir separuh. Apakah tetap harganya? Drop. Jauh. Bisa separuh. Kenapa? Karena ada pilihan. Ada pilihan mobil yang lebih baik, harganya jauh lebih murah. Terpaksa kalau mau laku mobil bekas yang lama itu nggak bisa lagi di harga yang dulu. Karena ketika harga yang dulu, orang customer sudah punya pilihan untuk membeli mobil baru, features yang lebih baik dengan harga segitu. Lebih karena itu sih hukum supply and demand. Terus mobil yang otomatis mobil yang populer, banyak pembeli pasti harganya akan lebih tahan. Itu juga udah hukum. Malah kita kan sering tahu mobil-mobil Eropa combustion engine begitu keluar dari ini langsung dropnya luar biasa kan, berapa miliar jadi tinggal separuhnya sekarang. Ya itu bukan karena mobilnya jelek atau segala macam, bukan. Memang karena cari lawannya, cari pembelinya susah. Siapa yang mau beli mobil itu gitu? Itu lebih karena ini. Tapi kalau mobil yang populer, mobil sejuta umat, gampang cari pembelinya sehingga harganya juga bagus. Jadi lebih ke situ sih kalau isu depresiasi. Fakta bahwa memang turun tapi sudah sampai ke tahap saat ini tahap yang sudah mulai kompetitif. Harga-harga mobil listrik udah bersaing lah dengan harga mobil ini sehingga harganya akan jual bekasnya mungkin akan lebih stabil. Itu Pak Ariel, mudah-mudahan Ariel bisa menjawab ya. Terus kalau tentang umur baterai, ya betul baterai ada umurnya. Tapi itu sebenarnya sangat panjang. Bisa puluhan tahun sebenarnya dari cycle-nya kalau kita hitung. Cuma memang garansinya itu beda-beda ya setiap perusahaan. Kalau kita rata-rata 8 tahun garansi. Nah ini yang salah, kadang-kadang juga orang salah mengartikan. 8 tahun dianggap umurnya 8 tahun. Enggak, itu garansinya 8 tahun. Artinya dengan dalam umur 8 tahun dijamin baterai itu masih perform sangat baik. Kalau dalam lebih dari itu baru akan benar-benar drop. Pelan-pelan juga nggak langsung drop. Masih bisa kita pakai sampai puluhan tahun, sampai itu didesain sampai 20-an tahun pun juga masih bisa sebenarnya. Cuma memang performance-nya, naturalnya baterai mungkin tadinya bisa 500 kilo, turun tinggal 400, tapi masih bisa dipakai. Makanya karena itu ada beberapa brand bahkan menjamin garansi seumur hidup ya. Memang praktis, panjang sekali kok umur baterai itu. Tapi ya sekali lagi namanya baterai kita sudah pakai HP ya. Beberapa tahun kan memang bisa dipakai tapi performance-nya akan turun. Dan bagaimana nextnya katanya untuk baterai ya. Memang kalau kenyamanan kita lah, kalau kita sudah nggak nyaman sama tadinya dijanjiin 500 kilo, sekarang tinggal 300 kilo kita udah merasa nggak nyaman, setelah 15 tahun mungkin pakai ya selalu kita bisa ganti. Dan kita bisa percaya juga next dalam beberapa tahun ke depan teknologi baterai akan lebih bagus lagi, mudah-mudahan lebih canggih, lebih murah kayak gitu. Jadi ya nggak usah khawatir lah, itu memang nature-nya seperti itu. Itu Pak Balkis ya. Kalau Mulyadi, ya memang baterai adalah kekuatan dari BYD. Chairman Wang itu adalah sarjana kimia, engineers, yang dari awal pendirian perusahaannya adalah perusahaan baterai. Jadi dia itu fokus ke perusahaan baterai dari luar biasa lah, dari kecil berkembang terus sehingga sekarang menjadi salah satunya. EV itu cuma salah satu dari bisnisnya beliau. Kan tadi dalam video kita lihat solar panel kan itu tetap butuh baterai. Nah, berkembang tuh baterai, ada solar panel, baterai jadi mobil kayak gitu. Jadi memang tapi core bisnisnya pendirinya dari BYD adalah baterai. Terus kalau ditanya kenapa seberapa optimis ya tadi ya, saya sangat optimis bahwa brand ini akan menjadi
brand terbesar. Sekarang kan sudah terbesar di EV lah ya. Di dunia, di Indonesia juga growth-nya sangat baik. Karena saya ngelihat kenapa brand ini bisa unggul ke depannya, karena kekuatan di segi engineers-nya. Sangat fokus terhadap riset and development. Sehingga mereka ada beberapa langkah di depan. Kita sudah lihat tadi teknologi mobil kayak begitu gitu loh. Bisa baca sendiri, ada lubang di depan, ada apa, dia bisa baca dan sesuaikan. Itu kita chip semua tuh. Kita lihatnya perangkatnya ngebaca, ngatur sepersekian detik katanya tadi, berapa per milisecond gitu. Dia baca semua terus ngatur. Jadi kita nyaman di atasnya. Banyak sekali contoh-contoh teknologi. Tadi charging, itu juga BYD yang punya, itu engineer yang sangat luar biasa juga. Karena seorang sering ragu, oh pasang charging di rumah mahal karena harus naikin kilowatt kan segala macam kan. Itu jadi concern juga kan sebenarnya. Ini tadi itu kecepatannya 1,5 mega, cepat sekali. Padahal fast charging di luar aja cuma 100. Dia udah 1.500. Terusnya kan, the grid kita kuat enggak? PLN sudah ngeluh, sedangkan banyak fast charging aja PLN sanggup kita grid. Enggak, dia ciptakan teknologi yang unik. Kenapa bisa? Tanpa mengganggu grid, bisa secepat tadi. Karena dia buat, ternyata ada baterai di pusat charging tadi. Ada baterai yang besar, jadi energi yang dari grid biasa, masuk tuh. Isi aja terus, bisa pakai solar panel juga, isi aja tuh baterai. Begitu mobil masuk, kayak ditumpahin aja ke situ. Jadi nggak ada beban melonjak tiba-tiba di grid kita. Nah ini hasil riset lagi pasti. Yang tadi kita nggak kepikir, wah mana sanggup lah mau lebih cepat lagi. Nggak mungkin lebih cepat lagi ini charging. Ternyata hasil risetnya mereka menemukan teknologi itu. Ditampung di baterai, ditumpahin ke mobil. Jadi itu contoh kenapa saya juga percaya bahwa brand ini akan memang lead ke depannya, karena sangat percaya sama teknologi, sangat percaya sama research and development. Biaya yang dia spending di research development lebih besar daripada keuntungan perusahaan. Bayangkan mereka komitmennya seperti itu. Itu juga, wah memang susah sih dilawan kayak gini. Nah, kita juga sebagai engineers di TB harusnya juga punya spirit yang sama ya. Kalau kita semua punya orang-orang gila seperti Chairman Wang itu, percaya, pursue, belajar, saya pikir Indonesia juga nggak akan ketinggalan. Mungkin itu menjawab, semoga menjawab. Yuk. Terima kasih Pak Adi. Masih ada waktu, tadi sudah sisi sana, mungkin saya minta dari sisi sebelah kiri saya, 3 pertanyaan. Yang belakang 1, 2, dan 3. Yang belakang dulu ya, silakan. Perkenalkan Pak, saya Filza Wizard Rabani dari Teknik Material 22, biasa dipanggil Ical. Mungkin yang saya lihat di Indonesia ya Pak sekarang, pasar teknologi maju itu masih belum semenarik di luar gitu Pak. Di Indonesia mulai di infrastrukturnya itu masih saya lihat teknologinya masih menggunakan teknologi lama, ataupun teknologi-teknologi maju yang dipakai itu masih diimpor dari luar negeri. Dan teman-teman saya yang berkutat di industri maju gitu Pak, yang membahas semikonduktor, baterai, nanomaterial gitu, itu mereka merasa tidak ada prospek kerjanya di Indonesia. Maka dari itu menurut Bapak penyebabnya apa ya Pak? Kenapa Indonesia masih belum bisa seperti BYD, yang saya iri banget gitu Pak. BYD sangat berfokus ke research and development-nya, banyak banget research engineer-nya di sana gitu. Kenapa Indonesia tidak bisa seperti itu, dan penyebabnya apa, dan apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk bisa mencapai visi industri yang seperti BYD itu Pak? Dan yang kedua, apakah kira-kira BYD bisa berkolaborasi gitu Pak dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia untuk mengembangkan teknologi maju di Indonesia untuk mencapai kemandirian energi di Indonesia? Cukup Pak. Selanjutnya, mungkin singkat ya pertanyaannya kalau bisa. Baik, perkenalan, nama saya Bagas, saya dari Teknik Fisika. Kebetulan saya dari Subang juga Pak, putra daerah. Ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kita tahu ya 60 listrik kita tuh masih dari batu bara. Nah, dengan pabrik besar BYD yang akan beroperasi di Subang, bagaimana BYD menjamin operasional pabrik tersebut tidak menambah polusi udara bagi warga Subang, agar visi net zero yang disampaikan bukan cuma dinikmati orang kota yang pakai mobilnya gitu, tapi juga warga lokal yang di sekitar pabrik. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah daerah, saya khawatir investasi besar ini justru membebani infrastruktur jalan dan lingkungan di Subang. Apa langkah nyata BYD agar kehadiran pabrik ini tidak merugikan kenyamanan hidup warga asli Subang, melainkan benar-benar menjadi katalis kemajuan bagi kami sebagai warga Subang asli. Kemudian yang ketiga adalah apa jaminan konkret BYD agar warga asli Subang mendapatkan prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja di pabrik nanti. Kami tidak ingin warga lokal hanya menjadi penonton investasi besar di tanah kami sendiri, tapi harus menjadi prioritas untuk disejahterakan lewat lapangan kerja yang BYD investasikan. Itu 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi yang ketiga, ya, tolong singkat ya pertanyaannya. Perkenalkan Pak, nama saya Afif Sadik Alia, NIM 150220008 dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin bertanya terkait kenapa kebijakan EV itu sangat didukung di Indonesia, sementara kalau kita lihat sendiri itu isu kemacetan di Indonesia itu sangat besar ya masalahnya. Nah, sementara pemerintah sendiri itu tuh mengkhususkan sendiri untuk EV, di mana beberapa kebijakan itu tidak berlaku untuk EV-nya sendiri. Mungkin pertanyaan saya itu kenapa bisa apa yang ditawarkan dari EV ini sehingga pemerintah itu sangat pro dalam EV, sementara isu kemacetan itu masih ada. Mungkin segitu aja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya minta satu lagi deh, biar terakhir. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Ada yang mau menanyakan? Baik, ya Mbak yang di tengah ya. Baik, nanti tolong di sesi akhir tanya jawab ini bagi yang penanya bisa maju ke depan karena ada apresiasi dari Pak Adi berupa voucher e-money apa ya? Iya. Berapa puluh juta itu isinya? Sengaja gak diumumin dari awal supaya nanyanya murni, bukan karena berharap e-money. Baik, silakan. Selamat pagi Pak Haryadi, perkenalkan saya Luputu Putri Landari dari FMIPA, Program Studi Astronomi 1032249. Sebelumnya saya apresiasi dulu Pak Haryadi, ini pemaparan yang sangat amat impactful sekali untuk saya. Pertanyaan saya ini sebenarnya lebih ke mempertanyakan, kita tahu bahwa EV sendiri adalah sebuah industri yang sedang dikembangkan dan gencar-gencarnya dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi kita juga perlu tahu bahwa EV sendiri merupakan sebuah industri yang juga dalam tanda kutip melawan industri yang sudah ada kan, kayak kendaraan yang sudah pernah ada seperti dari coal dan minyak dan segalanya. Bagaimana strategi Bapak sebagai orang yang memang berkecimpung lebih banyak dalam EV dan green energy ini untuk bisa memaintain dalam jangka panjang perkembangan teknologinya, perkembangan perusahaan Bapak sendiri sebagai CEO BYD supaya industri EV ini dan green energy ini bisa bersaing dan tetap menjadi prioritas dari pemerintah Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih semua, pertanyaannya bagus-bagus ya. Silakan Pak Adi. Berat ya Pak? Susah. Ini bukan kapasitas saya kebanyakan pertanyaan ini. Ini harus pemerintah yang jawab ini. Ya. Kayak iya nih dari Ical juga, dari Bagas juga. Ini memang ya semua lah. Ini juga ini banyak nih ke pemerintah lah ya. Prospek yang membutuhkan untuk investasi. Kalau masalah ada dari Ical itu, teknologi kita di Indonesia kayaknya ketinggalan sama di luar gitu ya. Terus yang kawan-kawan yang sangat melek teknologi, pengen belajar chip segala macam, kok nggak ada pabrik chip di Indonesia gitu kan. Terus apa sih yang didorong supaya Indonesia juga bisa kayak begitu? Memang harus komprehensif ini nggak bisa 1-2 orang, harus pemerintah juga dorong. Dan yang menurut pengamatan saya dari sejarah ya, butuh orang-orang gila sih. Ada butuh orang-orang gila yang percaya itu dan pursue, mau mati-matian mewujudkan itu at any cost. Nah ini termasuk si Chairman Wang ini orang gila. Kita juga lihat ada beberapa lah di luar kan orang yang bisa melakukan breakthrough karena dia percaya dan didukung untuk itu. Nah ini kita di Indonesia juga butuh banyak sekali orang-orang seperti itu. Dan
Chairman Wang bukan orang kaya loh. Dia asli engineers, keluarganya susah. Anak yatim piatu, diasuh sama kakaknya. Coba deh buka sejarahnya. Nobody's. Cuma dia belajar sendiri. Waktu itu apakah ada teknologi baterai di Cina? Gak ada. Dia belajar sendiri. Waktu itu Cina di era industri itu kan gak bisa bersaing. Waktu itu dia bikin baterai, ada demand di pasar barat kan untuk baterai. Dia gak sanggup beli pabrik mesin. Dia gak sanggup tuh bikin, karena investasi untuk bikin mesin baterai, padahal demand banyak, gak sanggup dia investasi gitu. Apa yang dia lakukan? Di breakdown tuh proses. Apa sih yang dilakukan oleh mesin untuk buat baterai? Dan dikerjakan secara manual. Post by post, pakai orang. Bisa tuh. Akhirnya dia bisa bikin baterai yang sangat kompetitif. Walaupun manual. Anggap manual lah. Dia masih ngerakit. Kita datang ke sana ngeliat museumnya tuh praktis kayak manual. Akhirnya bisa berhasil, dia wujudkan karena dia percaya ini harus bisa. Kita percaya mesin itu kerjanya apa? Kita coba breakdown kalau pakai orang gimana. Jadi jangan kecil hati bahwa kita sebagai engineer tergantung harus ada orang gini, harus didukung pemerintah, harus bantu kayak seperti apa gitu. Enggak. Kita semua ini punya potensi. Teman-teman semua di sini punya potensi. Karena contoh-contoh itu semua orang-orang hebat itu sangat sedikit yang dari besar dari awal gitu loh. Mereka bangun dari mimpi yang besar, kerja keras, percaya, pantang menyerah, terus belajar sehingga bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Ya, jadi balikin ke kita lah, jangan selalu tergantung sama orang luar. Karena kita nggak bisa kendalikan apa yang pemerintah lakukan, apa yang orang lakukan kita bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah kita sendiri, bagaimana sikap kita menyikapinya. Terus apalagi tadi dari Richel ya, kolaborasi ya, jadi sebenarnya harus open ya. Kita so far saya juga banyak sounding ke BYD-nya, mereka sangat open. Bahkan dengan ITB kan kita udah pernah ada acara beberapa kali di sini kan ya. Datang, teknologi day, pameran, bukan cuma di ITB, sampai di kampus-kampus. Mereka keliling kampus-kampus karena mereka sangat percaya pentingnya kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan top tier yang ada di Indonesia. Dan ITB harusnya bisa manfaatin. Maksudnya apalagi Subang ada di dekat, harusnya kita menjadi leading yang harus bisa proaktif nih. Hari ini untuk ngobrol sama mereka apa yang bisa kita bantu. Karena mereka komit akan investasi dan itu tadi pemerintah mewajibkan tahun 2029 apa 30 harus 80% TKDN. 80% loh, dari impornya cuma 20%, mereka harus punya support teknologi dari dalam negeri. Tinggal siapa yang ngambil tuh? Kita atau siapa atau orang asing lagi yang datang ke Indonesia investasi gitu. Jangan, harusnya kita yang ambil kesempatan itu. Terus kalau Bagas, listrik baru buatan Subang ya, Bagas ya. Ya dari Subang ya. Harapannya bahwa keberadaan pabrik di Subang justru untuk kemaslahatan kita di sana ya, penduduk di sana ya. Suatu konsekuensi dari suatu kemajuan memberikan peluang dan pasti ada ancaman. Ya, menjadi lebih macet, ya mungkin keniscayaan tuh karena makin banyak aktivitas kan itu dia bisa sampai kalau saya nggak salah 50.000 orang nanti akan bekerja di pabrik itu. Ini banyak banget lah, puluhan ribu, saya nggak ingat angka persisnya ya. Saya nggak sentuh pabrik soalnya. Tapi itu besar sekali dan saya pernah lihat videonya itu dia bikin perumahannya tuh di dalam kompleks itu luar biasa besarnya. Nah kembali lagi, sudah menjadi komitmen dan didorong adalah bagaimana mereka memberdayakan orang lokal. Tapi orang lokal seperti apa? Kita harus juga punya PR, jangan cuma ada kesempatan tapi orang lain yang ngambil kan. Kalau karena kita kurang persiapan. Yang saya selalu bilang itu ada dua hal, kesempatan dan persiapan. Dengan membangun di Subang, warga Subang punya kesempatannya dibanding warga dari Kalimantan misalnya. Iya kan? Kesempatan sudah ada. Tapi apakah kita sendiri yang ada di sana siap untuk mengambil kesempatan itu? Ya kalau kebutuhannya skill ini enggak ada yang bisa, mereka harus tetap jalan. Apa boleh pasti akan ambil dari manapun yang bisa memenuhi kesempatan. Tapi kesempatannya ada, jelas itu harus opportunity yang terbesar adalah warga sekitar. Jadi saya harap memang sekali lagi balik apa yang kita bisa lakukan, yang kita bisa lakukan persiapan.
teman-teman semuanya, adik-adik semua di sini, yang kita bisa lakukan adalah siapkan diri kita agar menjadi orang yang unggul, bisa kerja dengan ini sehingga kita dibutuhkan itu. Kesempatan apapun yang muncul kita yang dapat. Itu masalah komitmen, saya pikir mereka nggak akan pakai batu bara, nggak ada pembangkit batu bara, itu pakai grid. Bahwa tadi ada di slide mayoritas kita masih batu bara, memang keadaan fakta di lapangan seperti itu. Tapi pemerintah tadi komit akan membangun banyak sekali renewable energy ke depannya. Karena di video tadi kita lihat kan, namanya minyak, namanya batu bara ada umurnya. Minyak tadi berapa? 50 tahun akan habis, batu bara mungkin 100 tahun akan habis. Yang nggak habis-habis, renewable sini kan, matahari. Ya memang harus switch. Dan saya pikir itikat dari pemerintah sudah sangat jelas untuk mendorong penggunaan renewable energy lebih banyak. Jadi perlu kita support lah, karena nggak bisa pemerintah kerja sendiri. Swasta juga harus mendukung. Nah kami di grup juga sangat komit sekali lagi. Semua pembangkit yang kami bangun tidak ada yang nggak pakai batu bara. Semua renewables. Dan sudah 2 GB dan akan terus tumbuh. Karena ya gitu butuh orang-orang yang terpanggil untuk berpartisipasi gitu. Seperti juga makanya pertanyaan tadi tuh, kenapa sih si Alif ya, Alif, yang bilang kenapa sih pemerintah dukung banget EV gitu kan? Kan kasihan yang lain ya. Kok di anak tiri gitu kan kesannya ya. Yang ini dapat subsidi, yang itu enggak gitu kan. Ya karena ada mimpi besarnya pemerintah tadi. Karena kalau kita nggak mengubah lebih besar biayanya, ini kan subsidinya dipindahin aja. Instead of subsidi ke oil, ya dikasihlah di awal subsidi ke EV supaya bergerak. Setelah bergerak ya bisa kan sudah ada wacana kan kemarin pajak EV sudah akan mau dimulai dievaluasi segala macam. Ya itu namanya insentif bukan buat selamanya pasti. Tapi dibutuhkan untuk sebagai trigger agar mulai orang mau menggunakan EV dan merasakan EV. Dan percayalah setelah merasakan susah move back. Karena memang enak sih pakai EV itu ya. Beda lah. Bisa dicoba lah, ada mobil test drive di sana pasti akan inilah kepikiran untuk menggunakan, kan benefitnya banyak, bukan cuma buat negara tadi kan, sekali lagi buat kita sendiri. Penggunaan bahan bakarnya bisa tinggal 20% operational cost dibanding yang biasa kita keluarkan ketika kita beli bahan bakar minyak. Itu kemarin ya. Kalau sekarang berarti dengan minyak naik sampai double itu, solar segala macam, wah itu tinggal 10% kali sekarang. Jadi akan sangat menguntungkan buat kita juga secara pribadi menggunakan EV, dan secara negara juga sangat diuntungkan dari pengurangan subsidi. Jadi memang wajar aja pemerintah pada saat ini sangat mendukung pertumbuhan EV. Terus, oh ya itu sekaligus juga jawab punya Wulan tadi ya. Wulan kejawab nggak? Ya kan? Terus strategi agar bisa bersaing, produk adalah satu hal, nggak ada isu. Kalau saya melihat produknya BYD khususnya ya, sangat bagus, harusnya bisa bersaing. Tapi untuk sukses di pasar bukan cuma produk saja, tentu juga butuh layanan yang terbaik, after sales segala macam. Nah itu yang menjadi PR kami di dealer juga, untuk bisa bersaing. Nah tentu harus memberikan standar pelayanan yang tidak kalah dengan brand-brand yang sudah ada. Nah itu saya pikir kalau itu sudah ketemu, produk bagus, harganya bagus, pelayanannya bagus, orang mau cari apa lagi gitu kan. Udah pasti gitu. Mungkin itu buat teman-teman semua. Ada lagi nggak? Jawab nggak? Cukup ya. Sebenarnya karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kita cukupkan sekian karena mengingat ini juga hari Jumat. Terima kasih banyak ke Pak Adi atas jawaban-jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Silakan bagi para mahasiswa yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan bisa maju ke depan untuk mendapatkan sebuah apresiasi dari Hak Auto ya. Ayo tadi, ini nggak minat ini, kalau nggak buat saya loh ini masuk. Lebih sih, waktu juga lah. Kamu yang mana? Oh, sini aja dulu Pak.
Oke, baik, silakan Bapak untuk berfoto bersama dengan rekan-rekan mahasiswa. Silakan untuk menghadap ke kamera. Siap? 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa. Disilakan untuk kembali ke tempat semula. Baik, kepada Bapak Haryadi kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami mengundang Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB untuk memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Haryadi Kaimuddin. Kepada Dr. Arikrik Kusmara kami silahkan. Baik, silakan untuk melihat ke kamera. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya disilakan untuk menempati tempat di depan panggung untuk berfoto bersama dengan rekan-rekan mahasiswa. Untuk rekan-rekan mahasiswa disilakan untuk berdiri dan merapat ke bagian tengah. Sekali lagi untuk rekan-rekan mahasiswa disilakan untuk berdiri dan merapat ke bagian tengah. Baik, silakan untuk menghadap ke kamera. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi dengan formasi jari tangan ITB. Menghadap ke kamera. 3, 2, 1. Hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Kami informasikan kepada seluruh mahasiswa untuk mengisi presensi dengan memindai kode QR yang tertera pada layar. Terima kasih atas perhatian hadirin pada acara hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.